Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, as-saimina was-saimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi apresiasi besar kepada salat subuh, memberi perhatian besar. Salah satu buktinya, satu-satunya salat dari 5 salat wajib, salat fardu, hanya salat subuh yang Rasulullah doakan langsung. Apa doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Puang tafak barakah lalui ya tahu engkai makbir jamak subuh, orang yang mendatangi salat berjamaah subuh. Apa rahasianya, Pak? Salah satu rahasianya adalah kalau Bapak Ibu mau sukses, berhasil, termasuk usaha tak, termasuk jamaah-jamaah tak, maka jangan pernah alfa salat subuh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu subuh, di waktu paginya. Jadi makanya itu Bapak Ibu, kalau memang tidak mendesak, dimakruhkan itu untuk tidur lagi, karena lanjut dengan berusaha ya, lalu jamaah mata. Kemudian yang kedua, keajaiban salat subuh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu ya marisi kemana dia sebenarnya ya, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kalau selama ini kita dengar banyak orang-orang kaya sekian-sekian triliun uangnya, dari pandangan Rasulullah itu tidak apa-apa, karena itu kita tinggalkan. Sementara amal soleh selama-lamanya tidak akan habis, karena al-baqiyatus shalihat, amal soleh itu adalah abadi, mendengar, terteru. Alhamdulillah, di subuh hari ini, subuh yang ke-13, seperti yang dikatakan tadi adik kita dari panitia, saya insya Allah akan lanjutkan memakmurkan masjid yang sebagaimana yang diamanahkan oleh panitia, bagaimana memakmurkan masjid. Jadi insya Allah subuh hari ini saya mau sebutkan beberapa khasais allazi ya'muruna masajid Allah. Ini saya ambil dari satu kitab namanya Fiqhul Masjid fi Syariatil Islamiyah dirasatan jadidatan fi dawil maqasid syariah. Yang pertama, khususan pertama dalam memakmurkan masjid, seperti tadi malam saya sebutkan, memakmurkan masjid itu Pak Bu ada 3. Yang pertama imarah, yang kedua idarah, yang ketiga riayah. Imarah itu bagaimana menghidupkan masjid supaya ramai. Salah satunya adalah panitia masjid itu menjadwalkan
beberapa, apalagi di bulan Ramadan, ya apalagi di masjid kita ini full, dan mungkin tidak semua masjid seperti itu Pak. Biasa kan ceramah tarawih saja tidak ada subuhnya. Kalau di sini full tarawihnya, full subuhnya. Ya, itu termasuk bagian dari imaratul masjid. Kemudian yang kedua, idara dari sisi administrasi. Di masjid kita ini Pak luar biasa dari sisi idaranya, ya. Kemudian yang ketiga, riayah, bagaimana memelihara masjid kita ini. Kalau membangun mungkin gampang, tapi pemeliharaannya, bagaimana terus menerus masjid kita ini berkembang terus. Olehnya itu saya mau berikan beberapa khasais, kekhususan dalam memakmurkan masjid. Yang pertama, berangkat dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dan disahihkan oleh Imam Muslim. Maka Nabi kita, la tashuddur rihal illa ila salasati masajid, masjidi hadza wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Bapak Ibu baja sanga die engka dalle maiga doi ye Tangerang hadisana nabita aja olo Jogja lotega ke luar negeri, ke Eropa, Amerika di, tetapi lauki kunjungi 3 masjid yang Rasulullah rekomendasikan. Apa itu? Pertama, Masjidil Haram di Makkatul Mukarramah. Keistimewaannya ya Pak, cicaki mas sempaja kuro Masjidil Haram agana sunnabita man shalla fi Masjidil Haram bi mi'ati alfi salatin fi masiwa. Barang siapa yang salat di Masjidil Haram, maka Allah berikan pahala salat 100.000 ya di luar Masjidil Haram itu. Kemudian di Masjidin Nabawi bi alfi salatin fi masiwa, pahala salat diberi 1.000. Kemudian seandainya ada akses sampai masuk di Masjidil Aqsa, hamsumia bi alfi salatin fi masiwa, 500 salat di luar Masjidil Aqsa. Magi Bapak nasabah yai syaraful makan, aga pasabarna na lebih dilipatkan pahala kalau kita salat di situ, karena alasannya syaraful makan, ya naritu mulianya tempat. Tapi kata biasa salah paham nih. Si sena boleh haji paelo istirahat masempanya apa makedai dia nasulere ke sempajaku, padahal pahala sempajang ini tanya sempajang ya kalau ke istirahat sempajang mas sempajang di sempajang itu apa istirahat mas sempajang ya. Jadi pahala salat di bukan salatnya ya. Pada tahun itu aku baca ke surah Al-Ikhlas 3 kali, maka sama dengan pahalanya mengkhatamkan Al-Quran. Padahal surah Al-Ikhlas seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kekhususan masjid di salat subuh itu, man gada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjan tammatan hajjatuhu. Ya biasa di dan dia masahur di tangkalinge. Siapa yang datang man gada ilal masjid, ya, datang ke masjid, yang dimaksud di sini salat subuh. Pero sempaja subuh Pak Bu, telua senang. Salatul subhi, salatul fajri, kemudian salatul gadat. Ya, yang muah. Bahkan kan tambahi salatul bar dengan dasar dari hadis yang menyebut man salatal bardain dakhalal jannah. Siapa yang salat
di dua waktu dingin mas sempaja riwet tu dua riwet tu ceke tamai suruga. Yang dimaksud dua salat di waktu dingin, yang pertama salat subuh kama ceke pak, apalagi subuh-subuh makwe musim-musim topa, betul-betul kekuatan iman yang diuji. Pak salah cene mah tu ai menrubawan ni bola musim-musim sih. Kemudian yang kedua salatul asri, salat asar. Dan dua salat ini Pak Bu dijadikan oleh Allah dan Rasulnya sebagai waktu bertemunya dua kelompok besar malaikat yang mengawasi kita 24 jam. Yata'akamunal malaikah bil laili wan nahar. Ada dua kelompok besar malaikat yang mengawasi kita. Dan ketemunya di mana? Fi salatil fajri. Di dua salat. Di salat subuh. Jadi kuburan itu mampir jamaah subuh. Nasabah kita bersama dengan malaikat itu kembali akan terjadi pergantian piket. Sama juga mungkin pasukan pas pampres itu ada istilah pergantian piket. Begitulah kira-kira. Dan itu terjadi ri sempaja subuh si bawa sempajang as-sarai. Jadi Pak Bu dia nasihat kilometer masih gie dalam menghidupkan, memakmurkan masjid kita. Dua. Kemudian yang ketiga, khusus di salat Jumat. Nah ini, kumat Jumat kita wepa, nasa nabita khusus diberikan pahala, ya, orang yang berangkat ke masjid paling cepat. Idza kana yaumul jum'ah waqafatul malaikati ala babil masjid. Nareko narafi di waktu Jumat waqafatil malaika. Maka tetongan di malaikat kutegai ala babil masjid tungke baban nama sigi macatat guru yang dicatat pal awwalu yaktubul al awwal. Siapa yang paling pertama masuk masjid, ya, pal awwal mislil muhajjir kama salil ladzi yahdi badana. Jadi orang yang pertama masuk masjid khusus hari Jumat, ya, seperti pahala kalau kita makrobaki si kaju unta besar badana, ya, takaliero badana, ya. Nah kalau kita beli unta makoko siaga kisaran berapa Pak? Mahal itu. Dan begitulah pahala yang Allah berikan khusus di waktu Jumat. Aku dek mau taga jama, dek mau gaga kepentingan, main kilo masih ikut. Membaca Quran masih kiri, apalagi di bulan Ramadan. Yang kedua, summa kallazi yahdi baqarah, ya waner. Ya, pada saat kedua orang yang datang ke masjid karena tahu yolota berarti seperti kita berkubang seekor sapi. Summa kabashan, ya wana saya mondrina siro seperti kalau kita berkubang kibas, ya, kibas yang bertanduk besar, ya. Summa dajaja purero ya wana si kaju manu dajaja. Kemudian purana ya lo di mere pakato bae summa bayda pada di marni kurva pada di telo ya. Fa idza kharajal imam tau suhufahum wa yastami'una zikr. Aku mendre di khatib pakato bae, maka malaikat tadi yang berdiri mencatat orang masuk salat Jumat ini sudah dia tutup catatannya. Agar manina jaba wa yastami'una zikr, dan mendengarkan khutbah. Jadi inilah kebiasaan taneka. Maka dia Pak Ustaz nasa yaku kama pinapat tama masa pajak Jumat makdaka yaku kita lihat dan memahami hadis dia gagal apa ngarut. Ya, dia nama ni gagal. Namun terloci cari tuan nuler untuk apa Pak? Tidak masuk kriteria Pak. Itulah
kehususan dalam memakmurkan masjid. Kemudian berikut yang mau sebutkan adalah orang yang paling banyak pahalanya mendatangi salat berjamaah adalah orang yang paling jauh rumahnya. Hingga paling membela bolata, itulah yang paling banyak pahalanya. Agalah sunabita, inna a'zaman nasi ajran fis salati ab'aduhum ilaiha mamsha. Ini hadisnya sahih Muslim. Sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya dalam salat berjamaah ab'aduhum ilaiha mamsha adalah yang paling jauh berjalan. Karena dia lupa jauh kami tahu ya kamu aku kan amotoni mangotoni itu dihitung semua Pak. Bahkan dalam satu riwayat ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Al-Ansari, ya. Beliau yang paling pertama masuk masjid di Masjid Nabawi. Dan beliau berada di posisi sudut kusiko nama sige kurita nema kedama kuki tuli tuda masempaja ku siku nama sige pojok masjid An-Nabawi. Maka dia alasannya saya tidak mau mengganggu saudara-saudara saya yang lain beribadah kepada Allah. Jadi ciri khas beliau itu di pojok masjid. Sewa subuh, di suatu subuh itu Rasulullah tidak melihat, dia gagal. Padahal biasa kan subuh-subuh ke kurung. Itajak dia gagal. Maka dia nabita Bilal qamat. Ya, qamat di pangluta Bilal, kemudian salat subuh. Setelah salat subuh Rasulullah berdiri kemudian mengumumkan siapa yang tahu rumahnya Bait Al-Ansari. Dullani ila Bait Al-Ansari. Siapa yang bisa? Maka sahabat makda ana ya Rasul. Ufuda memang itu makda mabilala demulana. Kira-kira menurut ukuran tak maku ke Pak, telu jam apa letu kikuro 3 jam baru sampai. Sampai waktu duha napa ki letu nasi kuro. Maka ditaruh nih. Ya, joka kira-kira kurang lebih 3 jam Pak, akhirnya sampai di rumahnya Al-Ansari. Dan apa yang terjadi? Itane benina maka di benina mate dinasa iwali mate. Oh, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Wattulala selo mate engkaga nafau?" Akhirnya Nabi ta ikka. Nayana rona sedewi sepah kedaga maksudna. Yang pertama teriakannya itu Pak, maka dari magi deh nama bila, ya, magi deh nama bila. Kemudian yang kedua magi deh nabaru. Kemudian yang ketiga magi deh na wabirian ya pasti dekanaro. Jadi Nabi hanya tersenyum. Cawe Nabi ta maka daya tu maksudna. Maka dia bagi Nabi bila betuan layatulah kaibu Al-Ansari sudah melihat besarnya pahala berjalan ke masjid. Masa sekali mufa Pak. Yang kena teluk jandir malah maka dia bagi dia Nabi bila mufa. Maksudnya beliau ingin lagi malam pe mufero panjang lagi. Ya, pada malam itu tapi biasa Pak, benengero biasa di malaku-laku kama. Begitulah penyesalan semua orang termasuk orang beriman. Ya di tomat tepe SDB asas sekaleta aga nasaba belum mufid tambe dicipta naluru maka dari fuang Allah Taala nafa narafi di pidis di betul lah narafi na jalan. Jadi Allah kulaku memang imaku Pak sebelum kita menyesal. Coba tadi Al-Ansari yang berjalan kurang lebih 3 jam. Baik hebatnya beliau, orang yang paling pertama masuk masjid, di sudut lagi berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini motivasi Pak dalam menghidupkan masjid, memakmurkan masjid
Inna a'zaman nasi ajra bis salati ab'aduhum ilaiha mabsya. Sesungguhnya yang paling besar, paling banyak pahalanya dalam salat berjamaah adalah orang yang paling jauh rumahnya. Jadi ada nama kedah. Bila tamat lama berjamaah, jangan. Justru itu ada keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikut kekhususan khasais ayyamura masajid Allah. Pertama juga hadisnya sahih. Makanya Nabi tanah kurang sahabat ala adullukum ala may yamhullahu bihil hataya wa yarfa'u bihi darajat. Makanya Nabi ta dek gawelo ujel lorong ya weddingi mapusui dosa-dosamu, yang bisa menghapuskan dosa-dosamu, wa yarfa'u bihi darajat, nawud di main matandre derajatmu risesena kufang Allah Subhanahu wa taala. Qalu, maka di sahabat bala ya Rasulullah, ya suruna Allah taala. Kemudian Nabi menyebut yang pertama isbagul wudu'a 'alal makarih, selalu memperbaharui wudu sekalipun wudu kita masih kamupa ya. Kan biasa kayak bawa rupa sih jangan jele pak musim-musim misalnya atau macekek ya, di waktu susah pak tak perbaharui, selalu memperbaharui wudu kita. Jadi itu Bapak Ibu yang mau tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menghapuskan dosa-dosa kita, pertama caranya isbagul wudu, selalu memperbaharui wudu. Malah dalam satu riwayat lain Nabi terkejut ketika Isra Mi'raj melihat kami dia senang pak, padahal kami tahu 3 tahun lah. Di dalam surga itu sudah ada namanya Bilal, pada usalai muazzin ya Rasul, muazzin Rasul. Si setelah pabajan la pulangi maka daga pura mufuga Bilal. Maka dai Bilal ya rakufuraka mak jende, saya selalu membiasakan salat sunat wudu. Jadi dia kelapet tu pak ya. Jadi aku mak jende ki aku kawatu masempanya sunat wudu ki. Dan dia mustahil Bapak Ibu wadito kita raih apa yang direh tadi Bilal. Bayangkan nang kalinya cepat-cepat aja di dalam surga padahal dia 3 tahun lah. Bahkan namanya sudah ada di dalam surga Allah. Apa kehebatan beliau? Ternyata selalu membiasakan berwudu, sunnah salat wudu. Baik, saya lanjutkan yang kedua. Insyaallah ya, motivasi mana Bapak Ibu? Tapi alhamdulillah ini kue jamaah tak luar biasa semua. Wa qasratul khuta ilal masajid, banyak-banyak melangkahkan kakinya ke masjid. Jadi sini napa mula-mula tak nak dendre nak tahu kue berapa kita lalu itu Pak menjadi saksi nanti di hari kiamat. Batu, aga, aspal semua. Itu wa kasratul khuta, perbanyak melangkah kaki ke masjid. Betuana lomba berjamaah. Ya. Itu luar biasa. Yang ketiga wa intizarus salati ba'das shalah fazalikumur rabat, kata Nabi. Yang ketiga yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita sekaligus paincengi patandrai derajat dari sisi Allah Ta'ala, ia nari itu menunggu waktu salat. Matanya waktu sempanya. Pada aku sempanya mangaribi ki nadek mu agak parlu kumola, tidak ada kepentingan di luar, ya unro ki. Ya aku dengar ke pengajian misalnya yang mau baca kuraki masih kiri, ya. Atau dek mata nawagara mak bicara ke ilal masjid tapi kepentingan masjid di
Ya aku bicara-bicara politik ada bisa disaliwapi. Ya aku bicara-bicara memakmurkan masjid oke, panitia rapat apa semua. Bisa Pak. Itu juga yang dimaksud. Wa intizarus sholati ba'da shalah. Ya. Menunggu waktu salat dari satu waktu salat yang satu ke waktu salat yang lain. Ya. Jadi itu wa intizarus sholati ba'da shalah. Maka yang ketiga ini kata Nabi, fazalikumur rabat. Itulah bukti perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat terlupa tidak main-main. Berjuang betul-betul kita ini. Artinya kekuatan iman, apalagi di bulan Ramadan. Ya. Maroja-roja ki cede, ipasa-pasa pa cede alewe Pak. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian berikut khasais bi syahri Ramadan adalah orang yang para kewi masih gie, ya, para kewi masih gie, termasuk panitia agama anak kurang tawa nih, maka Allah berikan pahala surga. Sewaktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, berdasarkan hadis riwayat Abu Daud Tirmizi, agana senabita uridat alayya ujuru ummati hatta al-kazatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Diperlihatkan kepadaku pahala-pahala umatku. Ya. Sampai kotoran kecil. Cari pana masih misalnya kipaci giwi, kemudian dikeluarkan seseorang dari masjid, itu semuanya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam riwayat Bukhari Muslim disebutkan ada satu perempuan yang namanya Ummu Mahjan, marbot Masjid An-Nabawi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Papa Cina masih dia. Ya. Si senda beliau wafat mati disampai ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka detegi Ummu Mahjan. Maka dia sahabat iwandi mati surona fa Allah Subhanahu wa taala. Lalu maka dai kita nak pai tegi kuburuna. Kemudian Nabi mendatangi kubur Ummu Mahjan dan beliau mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil membuktikan Pak makda ipaciwi masih hina fa Allah taala, apalagi bangsa tak mana tu berpikir mau pusing memikirkan masjid Allah. Ya, tadi malam saya sebut maka daerah panitia-panitia masjid tidak digaji Pak. Yang gaji Allah Subhanahu wa taala dengan pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku mantaji panitia gitu Pak. Jujur, matan ribu Pak, matan ribu akhirat tak. Pak aku mapikiri lino mungkin Pak tidak mau dega melo mantaji panitia masih apa dega gaji nak kurang dega duit apa ya kau mantaji kepala desa tahu mega saya ngapa dan lain sebagainya. Tapi kalau panitia masjid ya lagi ya sedih mengenai madece ternyata banyak misalnya maka tahu tidak. Ini ujian yang luar biasa Pak. Tapi insya Allah kalau kita bersabar, inilah bentuk memakmurkan masjid ya. Bagaimana ipiarai memelihara masjid Allah, mau pusing berpikir bagaimana masjid kita ini supaya hidup ya, dari imarahnya, riayanya, idaranya, itu semua. Dan ini yang diperlihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan tadi Ummu Mahjan ya, pembersih Masjidil Nabawi. Bayangkan Bapak Ibu, isapa kuburuna apa yang lo doangi khusus oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak menegi kamu Nabi tatu. Sini nak Pak mir jamaah yang lo doangi itu ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dan diki icapa maka daga tero yero Pak agak senang lama sigi yero. Jangan, itu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agana senabita inna hadzal qabru zulmah
ala ahlihi lahu yadiru qabrahu li anna salatahu. Majapuna tungkut-tungkut kubur zulmah gelap, tapi bisa dicerahkan. Biar tu nak kena Nabi ta'adiru kuburakum, pacayai terangi kubur orang matimu dengan salah satunya biqiraatil Quran, dengan bis sadaqah, sedekah dalam arti luas, termasuk para kai masjid Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikut khususan khasais bin syahri, khususan dalam memakmurkan masjid. Ya, yang dia orang piake, tapi dia nama rigaga orang piake sipaimu. Man bana masjidan banallahu mislahu fil jannah. Rawahul Bukhari. Digi-digi mak bangun masjid. Digi-digi mak bangun masjid. Banallahu lahu mislahu. Maka Allah juga bangunkan yang sama nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mau diyaro dalam riwayat lain kama hasiqatatin, mau ni pada becuna sarang burung, pada sarana manu becu tadi malay bukan, au asgara, atau yang lebih kecil lagi, becu panayaro. Banallahu baitan fil jannah, maka Allah bangunkan rumah besar, bait. Jadi dalam bahasa Arab al-bait itu rumah besar. Ya. Ya. Baitan fil jannah, maka Allah bangunkan rumah nanti di dalam surga. Kemudian Bapak Ibu yang mau amalnya terus menerus mengalir sekalipun mati di tahunna, adalah salah satunya wabana masjidan, yang dari itu membangun masjid. Selama masjid dipakai, selama masjid dipakai berjamaah, dipakai untuk ilmu, majlis-majlis ilmu, dipakai untuk kepentingan masyarakat. Makanya Rasulullah SAW yaitu masjid ini nak kena menerima sempajang, tapi yondroi itu nabita bagaimana mendiskusikan, mengatur strategi untuk masa depan kaum muslimin. Tadi Madinah, negara pertama yang disebut negara Madani, itu awalnya semuanya diatur di masjid. Itulah Rasulullah SAW. Tadi malam juga saya sebutkan, bukan hanya Baitullah, tapi masjid juga bisa menjadi Baitul Mal, Baitul Tamwil, ya, untuk kepentingan umat Islam. Berapa banyak tentara, pegawai digaji semua melalui masjid, Pak. Baitul Mal namanya. Jadi ini tentu menjadi tantangan buat kita semua, termasuk saya, bagaimana memakmurkan masjid. Dan saya teringat perkataan dari Bapak Yusuf Kalla, Ketua DMI Indonesia, bahwa Indonesia adalah negara yang paling besar, paling banyak masjidnya. Kalah Saudi, Pak, kalah Mesir. Siaga gana masjid kita makukue kurang lebih 800.000 masjid musalla seluruh Indonesia. Ya kuaktifkan mana ya Rafa? Masya Allah tabarakallah. Ya, pada misalnya pusat zakat infak sedekah. Jadi biasa pun atau masih menitia masjid maka daka ya kalau ki kumpul seketak di masjid. Jadi biasa orang kumpul di masjid. Artinya siapa tahu kan serta napel lo masjid kan di kuro tergugah imannya untuk selalu datang ke masjid. Pura matiaro ya bagian di. Ya kan biasa Pak kopi agar biasa di bola-bola iga kutiga. Ya. Diusahakan di masjid. Karena salah satu fungsi masjid itu adalah Baitul Tamwil, Baitul Mal, untuk mendistribusikan zakat, ya, kemudian infak dan sedekah.
Kemudian yang terakhir, masjid. Pagulu ta'ali karramallahu wajha pure itane kutawe. Ya Khalifatul Mu'minin Ali, limaza nasjudu marrataini ma'a kulli rak'ah? Kenapa tungka mas sempajaki bika dua ki sujud? Sujud kan masjid, tempat bersujud. Ya, ya tu biasa orang pihak makda posisi kita Pak Bu yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu inda rabbih wa huwa sajidun. Posisi yang paling dekat. Bagi Pak Bu nasaba waktu tak sujud dek nulle naganggu ki setan. Tidak bisa diganggu oleh pasukannya Hizib, karena Hizib dan pasukannya itu tugasnya adalah mengganggu orang salat. Ini tuh papek agak pikiran tak. Hizib anak buah iblis itu Pak. Cuma dua yang tidak bisa dimasuki, posisi sujud dan posisi kita berdoa kepada Allah. Kanan kiri muka belakang aina tamaki mana Pak. Jadi aku sujud ki, ya kalau sholat berjamaah tungke sujud ki dikondisikan, ya kalau doa ki terutama sujud terakhir. Tapi aku laleta tak usahakan minta sujud Pak. Di apa laleta mi aku ambil jamaah ke madrasah tahu kasih kamal na jamaah na sujud ki setengah jam, madrasah jamaah modri. Ya. Nah sebab posisi yang tidak bisa dimasuki. Maka dari pangulu ta'ali sabana nabi kedua sujud ya naritu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minhu nukhrijukum taratan ukhra. Sujud pertama mak betuangi makda minha khalaqnakum betuanna sujud ki rila untuk sempajange ya naritu hakikitna apa ngeta poliritanai di boleh ritanai. Kemudian sujud yang kedua, innaka satamutu wa ta'udu ila turab. Kita akan mati dan kembali ke tanah. Makuku yasek na tanai. Tapi suatu saat juga kita akan kembali kepada tanah. Maka tadi malam saya sebutkan salah satu keistimewaan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita umatnya ini adalah wa ju'ilatil ardu masajidu kulluha, dijadikannya seluruh permukaan tanah ini Pak Bu sebagai tempat sujud semua kecuali kuburan dan WC hammam. Kata makda kandang unta tidak bisa kita di situ kita sholat. Jadi di mana saja Pak kita bisa sujud. Makanya Bapak Ibu biasa kita lihat di medsos, di tren, di mana di atas gedung sol semua sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ya naruh kapal sempat oreki sebagai motivasi, sebagai agak senang penyemangat. Maka Bapak Ibu insyaallah jangan pernah loyo dalam agak senang lemah dalam menghadiri terutama salat subuh dan salat tarawih. Kalaupun misalnya mudah-mudahan dek tak sempat lomai, tak usahakan lalu mat tarawih ku bolata, iya rega ku bolata mas sempanya. Mage nasabah ramalangi Pak. Pangkat tu hadis Nabi ta acila kappaha na pundaise ditahu na rafi di ramalang na luru pondro di bawah. Pangkat tu Pak ramalat sibatannya ramal pada mah. Pondro bi nongkrong atau agama-agama. Dito na masih tarawih, dito na lumaga pondro. Nah ini kecelakaan yang paling fatal Pak. Nauzubillahi min zalik. Marilah kita isi bulan Ramadan ini selalu bersemangat sampai selesai bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita termasuk golongan al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nasabah itu ayae katu capakna tidak semua orang bisa Pak meraih yang namanya al-muttaqin.
Makanya di situ dia pakai kata-kata litaraji, la'allakum, mudah-mudahan. Nama muari mengkamana termasuk orang-orang bertakwa. Iya eroka pasapa orang piaki nama muari dapat barakah Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada panitia adik kelas saya al-ustazuna al-kiram Haji Samuin yang memberi waktu panggung buat saya untuk tiap tahun di Masjid Al-Multazam, Masjid Besar Multazam Sigiri ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.